Polemik baru, orang dekat Joko Widodo, Michael Bimo Putranto disebut-sebut berada di belakang proyek pengadaan bus impor asal Tiongkok tersebut. Benarkah Michael Bimo Putranto turut bermain dalam proyek pengadaan bus Transjakarta senilai 1,5 triliun rupiah? Berikut kabarnya. Penyidikan kasus korupsi bus Transjakarta masih terus berjalan dan memasuki babak baru. Pasca ditetapkannya Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Kejaksaan Agung kini memanggil 5 saksi lainnya terkait kasus ini. Nama Michael Bimo Putranto mendadak mencuat karena dikaitkan dengan kasus korupsi bus Transjakarta. Dan ia pun dipanggil Kejaksaan Agung dengan status sebagai saksi. Namun sayang, mantan tim sukses Joko Widodo dari PDI Perjuangan ini tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Ia diduga sebagai pengatur proyek pengadaan bus Transjakarta yang didatangkan dari Cina, yang belakangan diketahui proyek ini pun bermasalah. Kejaksaan Agung menduga Udar Pristono, mantan Kadisub DKI itu, menggelembungkan nilai proyek pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Pengadaan angkutan massal itu menghabiskan dana 1,5 triliun rupiah. Pak Udar Pristono sama sekali tidak terkait dengan persoalan busway dalam pemahaman kita yang oleh kejaksaan dijadikan TSK atau tersangka. Dari surat keputusan ini dapat dijelaskan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh klien kami sesuai dengan surat keputusan gubernur. Kalau ada dugaan markup, ada dugaan korupsi dan lain-lain sebagainya, dan atau ada dugaan macam-macam, itu harus bisa dibuktikan melalui BPKP auditnya, BPK. Kejaksaan Agung agak tertutup dalam penanganan kasus-kasus korupsi, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang besar, magnitudenya besar, atau melibatkan instansi yang besar, gitu ya, gitu. Sehingga publik juga tidak bisa membaca arahnya kemana. Nah, menurut saya untuk kasus busway atau Transjakarta, ya tentu misalnya kita juga meminta misalnya kejaksaan juga misalnya memeriksa orang-orang yang dikasihkan memiliki kedekatan, termasuk melakukan cross-check, gitu ya. Kasus ini terkuak pada awal Februari 2014 lalu ketika ditemukan banyak kerusakan dari 90 bus baru yang diparkir di unit pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Dari temuan inilah yang menyeret nama Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI sebagai tersangka. Beberapa bus mogok dan sebagian sukut cadangnya dalam kondisi karatan dan rusak. Padahal proyek pengadaan 656 bus Transjakarta ini telah menghabiskan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah lebih. Benarkah Michael Bimo Putranto turut bermain dalam proyek pengadaan bus Transjakarta? Tim TV One bertemu dengan Boyamin Saiman, kuasa hukum Bimo Putranto, di kantornya di daerah alun-alun utara Keraton Solo. Saya melihatnya kenapa bersedia jadi kuasa hukumnya Bimo itu, saya melihatnya tidak sampai grade-nya Bimo itu sampai seperti kira-kira kalau dipersamakan maklar tinggi dan seperti Ahmad Fatona, kan tadinya gambarannya kan begitu gitu loh. Jadi nggak sampai, terus terang aja bukan mengecilkan Bimo atau apa, tapi semua orang tahu dan saya pun juga akan berani menyatakan otaknya Bimo nggak nyampe kalau ngatur yang kaitannya dengan busway itu, artinya ngatur tender, spek, HPS, ke Cina, ngatur perusahaannya segala macam, nggak nyampe. Jadi saya dalam posisi ingin meluruskan aja posisi Bimo itu seperti apa, kira-kira gambarannya itu. Nah, kalau flashback itu, dulu Bimo kan memang pengurus di tingkat Solo.
pengurus DPC PDIP. Nah, justru sebenarnya Jokowi ini belakangan masuknya. Dia ketika mencalonkan wali kota pertama kali itu sama sekali dia tidak pengurus dan juga bukan aktivis PDIP. Jadi dia pengusaha biasa aja. PT Sabta Gunadaya Prima, perusahaan pemenang tender pengadaan bus Transjakarta, disebut-sebut ada keterkaitan dengan Michael Bimo Putranto. Ahok menyebut Bimo memiliki rekam jejak negatif dan sering bermain proyek di pemerintah kota sejak Jokowi memimpin di Solo. Namun Michael Bimo Putranto membantah atas segala tuduhan itu. Mungkin ada orang yang merasa sakit hati dengan saya ataupun dengan Pak Jokowi kan gitu. Yang menghubung-hubungkan ngaduk kalau bahasa Jawanya. Nah itu terus jadi atok-ateng nggawe kaya ngene iki kan ngono Mas. Ya toh, atok-ateng itu ngaduk main berhubungan lah kan gitu. Ini kan tahun politik, jadi kita kan harus ya waspada. Jadi kalau itu lingkaran, kalau yang lingkaran itu adalah orang terdekat. Saya sama sekali nggak merasa dekat. Kedekatan Michael Bimo dan Jokowi sebenarnya bukan cerita baru. Seorang tokoh masyarakat Solo yang juga seorang anggota DPRD Solo yang kami temui di Solo mengungkapkan hal yang sama. Jelas tidak mungkin lah kalau Pak Jokowi tidak mengenal Mas Bimo itu. Karena ya lama itu sudah kumpul dalam konteks penyelenggara pemerintahan, sekaligus juga banyak hal itu sangat mengenal, luar dalam kan saya kira.